bayi perempuan dari pelukan CEO. Dengan wajah serius, ia mengumumkan bahwa mulai hari itu bayi kecil tersebut resmi menjadi anggota keluarga mereka dan menjadi adik perempuan semua putranya. CEO dan adiknya langsung merasa sangat bahagia karena mereka tahu betul bahwa bayi kecil ini adalah pembawa keberuntungan terbesar bagi keluarga mereka. Sebaliknya, wanita itu hampir meledak karena marah. Keesokan harinya, bayi perempuan itu kembali mendapat firasat buruk. CEO dan adiknya buru-buru membawa bayi itu menemui ayah mereka. Dengan cemas, bayi kecil itu memperingatkan bahwa putra ketiga keluarga mereka sedang dipojokkan para wartawan. Jika terlambat sedikit saja, pria itu akan dipaksa meloncat dari gedung. Mendengar hal itu, seluruh keluarga langsung bergegas menuju lokasi. Saat mereka tiba, putra ketiga memang sudah terdesak di tepi atap gedung oleh kerumunan wartawan. CEO segera berlari menarik saudaranya menjauh dari pinggir atap, sementara para pengawal mengusir semua wartawan dari sana. Putra ketiga itu kebingungan mengapa seluruh keluarganya tiba-tiba datang. Sampai akhirnya, ia juga mendengar suara hati bayi perempuan tersebut dan sadar bahwa adik kecilnya baru saja menyelamatkan nyawanya. Namun ketika wanita itu akhirnya muncul, hal pertama yang ia lakukan bukan menanyakan keadaan putra ketiga. Ia malah berpura-pura sedih dan mengeluh bahwa semua orang salah paham kepadanya. Ia tidak sadar bahwa wajah palsu dan sikap munafiknya kini membuat pria terkaya dan kedua putranya merasa jijik. Sayangnya, putra ketiga belum mengetahui kebenaran itu. Ia bahkan memberikan sebuah lukisan sketsa kepada wanita tersebut. Melihat hadiah itu tidak terlalu berharga, wanita itu sebenarnya sangat muak. Tetapi di depan semua orang, ia tetap berpura-pura menyukainya. Tidak lama kemudian, putra ketiga mengeluarkan sebuah kartu hitam langka yang jumlahnya hanya 50 di seluruh dunia, lalu memberikannya kepada bayi perempuan itu. Melihat hal tersebut, wanita itu begitu iri hingga matanya hampir memerah. Di saat itulah bayi perempuan kembali berkata bahwa 5 tahun kemudian, keberadaan putra ketiga akan dibocorkan oleh wanita tersebut. Pada akhirnya, ia akan diculik musuh-musuhnya dan meninggal dengan sangat tragis. Mendengar itu, putra ketiga langsung tersadar. Ia akhirnya mengerti bahwa wanita yang terlihat lemah lembut itu sebenarnya bukan bagian dari keluarga, melainkan ancaman berbahaya yang bisa menghancurkan mereka kapan saja. Setelah kembali ke rumah, pria terkaya memanggil ketiga putranya ke dalam ruangan dan memerintahkan mereka untuk melindungi adik kecil itu, apapun yang terjadi. Mereka juga harus menemukan cara untuk membongkar wajah asli wanita tersebut sepenuhnya. Namun tanpa mereka sadari, wanita itu diam-diam menguping di luar ruangan. Akhirnya ia mengerti bahwa semua rencananya yang terus gagal ternyata disebabkan oleh bayi perempuan yang tiba-tiba muncul itu. Karena tidak bisa lagi menyerap keberuntungan keluarga tersebut dengan cepat, wanita itu memutuskan untuk menyingkirkan bayi kecil itu terlebih dahulu. Malam harinya, saat pria terkaya dan ketiga putranya sedang menghadiri jamuan makan, wanita itu diam-diam menggendong bayi perempuan yang sedang tertidur. Selangkah demi selangkah, ia berjalan menuju kamar mandi dengan tatapan dingin yang mengerikan. Tetapi tepat ketika ia hendak melakukan sesuatu yang buruk, pintu rumah tiba-tiba terbuka. Pria terkaya dan ketiga putranya ternyata pulang lebih cepat dari yang diperkirakan.